Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Wa an Abi Malik al-Harits bin 'Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizana. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu nasi yaghlu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita sampai pada bab ketiga, yaitu bab sabar. Akhirnya kemarin kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang makna sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian sampai kami tahu siapa yang mujahid, artinya yang sungguh-sungguh dalam agamanya. Wa hatta na'lamu as-sabirin, dan sampai kami tahu siapa orang-orang yang sabar menjalankan agamanya. Ini ayat yang kemarin kita sudah bahas. Jadi Allah memberikan kita ujian untuk mengetahui, ya Allah sudah Maha tahu, cuma membuktikan siapa yang mujahid, yang sungguh-sungguh dalam menyembah Allah dalam agama. Siapa yang benar-benar sabar menjalankan agama. Seperti yang sudah kita baca, kita nggak mungkin bisa taat kepada Allah tanpa sabar. Kita nggak mungkin bisa mengerjakan perintah Allah tanpa kesabaran. Seperti pagi ini kita ke masjid subuh-subuh, kalau nggak ada kesabaran nggak mungkin mampu. Sabar mengantuk, ditahan. Tubuh masih kepengen rebahan, kepengen tiduran, ditahan. Sabar untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca bersama-sama hadis riwayat Abi Malik Harits bin 'Asim al-Asy'ari, salah satu sahabat yang namanya banyak sekali perdebatan. Dan kita tahu namanya Abi Malik, ada yang bilang namanya Ka'ab, ada yang bilang namanya Ubaid, dan lain-lain, sampai 10 perbedaan riwayat namanya. Bayangkan ya, satu orang aja nama aja dari riwayat 10 perbedaan. Beliau salah satu orang yang nisbatnya kepada Asy'ari, kayak Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini salah satu kabilah di Yaman, di daerah Yaman, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dia tidak banyak meriwayatkan hadis, ya, tidak banyak meriwayatkan hadis, cuma 27 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis ini di mana Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Tuhur artinya alat untuk bersuci. Kesucian itu sebagian dari iman. Syatrul itu artinya separuh. Bersuci itu separuh dari iman. Di sini ulama panjang lebar menjelaskan makna bersuci. Dan memang begitu, bahkan di hukum fikih aja. Kalau kita belajar fikih bab sholat, kebanyakan urusannya masalah akhir, cara wudu, cara mandi. Bisa juga diartikan tuhur di sini bukan secara hakikatan. Ya, apa yang dimaksud tuhur? Membersihkan dari rasa atau dari pemikiran bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu kan jelas, itu yang
disebut dengan iman. Bersuci sebagai separuh dari iman. Walhamdulillahi tamlakul mizan. Dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, lafaz itu memenuhi mizan. Kalimat ini, kalimat alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan akhirat. Memang subhanallah ya, Islam wiridan zikir kita itu yang sedikit pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalimat alhamdulillah ini termasuk salah satu wirid yang istimewa. Dan wirid inilah yang membawa ketenangan kepada kehidupan kita. Setiap wirid itu punya keistimewaan tersendiri. Ada wirid ini menggetarkan hati, ada wirid ini bikin tenang, ada wirid ini bikin semangat. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Al-Haddad, setiap lafaz zikir itu punya efek utama yang berbeda-beda. Salah satunya ini, lafaz alhamdulillah itu membawa ketenangan. Efek alhamdulillah itu membawa kenyamanan. Alhamdulillah. Kalau ada masalah, ada kesulitan, apa zikirnya? Ini alhamdulillah. Biasanya pas kena musibah, beban beratnya, langsung baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu disambung dengan alhamdulillah. Jadi kesulitan yang ada biasanya membuat kita lupa dari kenikmatan. Sampai kalau lagi sakit, kena musibah, satu macam itu biasanya bikin lupa nikmat yang kita punya walaupun 1000 macam. Caranya biar ingat sama nikmat bagaimana? Alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah. Makanya kita di agama kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah berhenti. Doa-doanya adalah diawali dengan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, alhamdulillah. Sarapan keluar setelah selesai makan, alhamdulillah. Pakai baju, alhamdulillah, dan seterusnya. Kenapa? Ini pahalanya sangat besar dan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nanti mungkin pada waktu itu kita bahas semua ya. Kayak tadi masalah bersuci, itu fadilahnya banyak dan istighfarnya banyak. Wudhu itu pahalanya besar. Nanti kita akan bahas pada waktunya masing-masing. Sekarang nanti yang kita fokus adalah tentang sabar. Tentang sabar. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan subhanallah walhamdulillah, lafaz ini tabla'ani atau tabla'u ma bainas samawati wal ard. Lafaz subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kita ini sampai ke langit aja belum ketemu. Ini bacaan lafaz tasbih pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak. Sayang kalau kita tidak baca dan tidak istiqomah. Pagi hari baca 100 kali. Mungkin kayak kita nanti selesai pengajian dibaca. Ada yang baca habis sholat fajar sebelum sholat subuh. Jadi ada subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Jadi baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Sebetulnya afdalnya begini ya, habis subuh. Ini sangat jarang dibaca. Ini doa disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawawi jelaskan di kitabnya Azkar, Ibnu Hajar, Imam Ghazali jelaskan di kitabnya Bidayatul Hidayah. Mungkin bisa kalau bisa diistiqomahkan di sini. Habis adzan subuh, baca doa Allahumma inni as'aluka nurun tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Pendek itu doanya, sampai 1 halaman. Baca itu dulu, baru baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cuman 5 menitnya sampai sebentar aja. Kalau bisa diistiqomahkan seperti itu. Nah, untuk subhanallah walhamdulillahnya ya, mungkin kan panjang 100 kali. Nanti aja bacanya setelah kita pengajian matahari terbit, ya kita sholat isyraq. Setelah itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim wa bihamdihi
kali. Diriwayatkan yang membaca itu di hari kiamat nanti tidak ada yang punya pahala seperti orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah alhamdulillah 100 kali. Nanti ketika kita bangkit, tidak ada orang yang punya pahala yang sama. Kenapa? Satu lafaz pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan berapa besar pahalanya. Ada yang pahalanya kayak gunung, ada wiridan pahalanya kayak lembah. Ini penuh antara langit dan bumi, nggak bisa dibayangkan berapa banyak. Dibaca 100 kali tiap hari lagi kalau istiqomah. Ini pahalanya nggak ada yang bisa menandinginya di hari kiamat kecuali orang yang baca yang sama. Gitu. Yang punya wiridan sama atau lebih banyak baru bisa seperti itu. Dan dua kalimat ini hadis terakhir di kitab Imam Bukhari. Jadi hadis terakhir di kitab Bukhari adalah hadis ini. Kalimat tadi dua kalimat khafifatani ala lisan, ringan di lisan, pendek. Thaqilatani fil mizan, tapi berat sekali di mizan akhirat. Habibatani ila rahman, dua kalimat ini dicintai, disenangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat pendek. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Kalimat pendek kan di mulut. Coba semua baca subhanallah alhamdulillah. Ada susahnya? Tidak susah. Tapi timbangannya berat sekali dan sangat dicintai oleh Allah. Tak perlu ya kalau dapat bacaan seperti ini diamalkan semangat. Waktu kita tuh cukup sudah. Tidak usah banyak ngomong yang tak berguna. Kalau nggak ada omongan sama orang, pulang sampai rumah kesempatan mulutnya buat zikir, buat baca zikir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau nanti sekali lagi di depannya ada penjelasan sholawat dibaca. Sebetulnya ngobrol sama orang itu kalau nggak penting nggak usah. Sekarang kita ngomong banyak nggak pentingnya. Setelah nggak ngomong sama orang, pulang ke rumah nggak ada orang lain, kita tetap sibuk pakai handphone kan, ngelihat TV kan. Sudah waktu kosong nggak ada yang diajak ngomong, tetap mulutnya nggak mau pikir. Dan pikir itu nggak harus biar pegang tasbih, itu nggak harus, baca aja. Syukur-syukur pegang tasbih menghitung. Tujuannya bukan menghitung jumlah. Hitungan itu nggak ada masalah. Tujuan pegang tasbih biar dia nggak putus. Biasanya kalau ada tasbih itu teringat terus kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau nggak ada tasbih, pilih baru 3 kali, 4 kali lupa. Itu tujuannya itu begitu. Sebenarnya itu aslinya seperti itu. Kalau hitungan nggak ada gunanya, kecuali memang ada riwayat yang disuruh kasih jumlah tertentu. Itu lain cerita. Tapi kalau kayak gini tasbih, alhamdulillah, tak usah dihitung, perbanyak. Semakin banyak, semakin besar pahala. Wassalatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Sholat itu adalah cahaya. Macam-macam maknanya. Kita itu ketika sholat, cahaya, mungkin cahaya lihat diartikan cahaya zahir pertama bisa. Memang kita semakin istiqomah mengerjakan sholat, semakin bercahaya wajah kita. Nah, coba wajah cahaya ini bukan kayak lampu gitu ya. Kalimat bercahaya wajah ini artinya dipandang hati tenang, dipandang bisa bawa keimanan, bisa menarik keimanan. Apalagi cek sholatnya sholat malam, salah satu keistimewaan ahli qiyamul lail, wajahnya bersinar. Nah sinar ini
walaupun ibarat kata ya wajahnya nggak putih hitam, tapi tampak sinarnya, tampak nurnya. Orang yang melihat tenang. Ada orang nanti manusia, apalagi yang masuk ke sholat subuh, kita lihat wajahnya itu nggak tenang hati. Kalau melihat dia, ngobrol sama dia, terasa kayak apa gitu, kayak gelap. Sebabnya apa? Nggak mau sholat, terutama memang masalah sholat subuh. Tetapi ada orang yang istiqomah sholat, tenang, bersinar. Apalagi kayak sudah ulama sholihin. Ulama sholihin bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah dia berbanyak. Kadang-kadang ketika melihat wajahnya aja sudah kepengen tobat, belum dinasehati. Melihat wajahnya sudah merasa nyamannya, melihat di sini tenang hati. Melihat dosanya langsung teringat, belum dia punya dosa ini, langsung kepengen tobat. Sebab apa? Di wajahnya ada cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya sholat, cahaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nur secara kita bahas cahaya itu ya. Nah, bisa diartikan juga cahayanya bukan hanya di dunia, cahayanya di hari kiamat. Seperti ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, "Man hafadha 'ala sholati kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah." Barang siapa yang sholat, menjaga sholat, dia ada nur dan keselamatan di hari kiamat. Hari kiamat itu yang bisa setiap kalimat yang sering dipakai penyelamat kita itu adalah nur. Jadi di hari kiamat itu nanti seakan-akan orang nggak tahu jalan mau kemana. Ya bayangkan, nggak ada yang tahu mau kemana jalan. Yang ada nur nanti yang membimbing kita, yang menunjuk jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapat? Orang yang menjaga sholat. Tetapi kalau yang bukan menjaga sholat, lam yakun lahu nur wa burhan wa la najata yaumil qiyamah. Yang enggak jaga sholat, enggak ada cahaya dan enggak ada keselamatan buat dia. Wa kana ma'qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan yang enggak jaga sholat, di hari kiamat enggak ada cahaya, enggak ada petunjuk, enggak ada selamat buat dia. Bangkitnya sama siapa kelompoknya? Fir'aun, Qarun, Haman, sama Ubay bin Khalaf. Bangkitnya sama orang kafir. Bangkitnya sama orang kafir. Hanya jaga sholat ya, perhatikan bapak ibu-ibu. Bukan cuma asal sholat saja. Kalau belum hafal benar rukun dan syaratnya, perhatikan. Tanya sama ustaz, tanya sama ulama. Dan sering juga kalau bisa datangi ustaz, guru, tasbih bacaan Fatihah, perbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Ini perlu diperhatikan dulu. Sampai mungkin perhatian teman-teman dahulu, ustaz-ustaz yang ngajar di masjid di musola. Jadi kalau habis maghrib, anak-anak kecil biasanya ini kumpul ngaji. Sebelum ngaji itu dari awal sampai akhir dia baca bacaan sholat. Saya masih ingat dulu kecil begitu. Nanti baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Terus baca alhamdulillah sama Fatihah. Ruku, bacaan sholat kita baca semua dari awal sampai akhir. Tahiyat akhir ya, baca tahiyat sampai salam. Kenapa? Ini perbaikan bacaan. Ingat ya, ada rukun qauli, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dan salam. Ini nggak boleh salah. Kalau salah tidak sah sholatnya. Nah, kita harus belajar. Nggak ada alasan saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu belajar. Jangan sampai nanti sekarang kita di dunia rajin ke masjid, istiqomah sholat, pas bangkit di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Saya sholat malaikat, nggak ada nih pahalanya. Menuntut pahala sholat nggak ada. Ternyata bukannya tidak sholatnya nggak sah. Karena nggak sah, ya dihukumi seperti tidak sholat. Kita ini kerja di kantor sama manusia, salah kerjaan, nggak digaji. Tugasnya apa, kerjakan apa, dimarahin.
Ini kita sama Tuhan kita. Nah ini perlu diperhatikan ya. Suatu sholat, jagalah sholat, istiqomah sholat. Akan ada nur di hari kiamat. Dan mana nur yang kedua? Ini pas sekali juga, bagus sekali. Sholat itu adalah nur cahaya. Artinya apa? Nur yang dimaksud ini kiasan. Kalau tempat gelap, kan kita bakalan gampang tersesat. Bisa jatuh kena lubang, bisa kesandung batu, bisa kena bahaya. Tapi kalau ada cahaya, kita aman dari bahaya. Nah, begitu juga kita hidup di dunia. Ada yang namanya fahish, ada yang namanya kemungkaran, ada yang namanya maksiat. Itu semua sama. Nah kita kalau nggak punya cahaya, kita bisa tetap dirumus. Sesekali jatuh ke maksiat, sesekali jatuh ke perbuatan yang jelek, yang hina. Tapi dengan sholat kita punya cahaya. Lubang-lubang itu, lubang-lubang maksiat, insya Allah kita akan aman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahish dan munkar. Ini ayat ini bagus ya. Jadi kalau ada yang mau tobat, saya pengen tobat, apa caranya biar saya bisa berbuat baik? Ini sholat. Kalau bingung mau tobat, saya mulai dari mana tobat saya? Pertama apa yang saya kerjakan ini? Saya mau hijrah, ketahuilah. Awal langkah kamu kerjakan sholat. Di saat kamu bingung mau memulai dari mana, mulailah dari sholat. Mulailah dari memotong sholat yang sudah ditinggalkan. Ini adalah nur. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti, dalil. Dalil apa? Dalil keimanan orang yang melakukannya. Sedekah dengan ikhlas, ya. Sedekah dengan ikhlas itu bukti keimanan seseorang. Nggak mungkin bisa orang sedekah dengan ikhlas, nggak berharap imbalan apa-apa kecuali orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda karena dulu saat Rasulullah di Madinah banyak orang-orang munafik. Munafik yang dimaksud di sini orang-orang kafir, orang-orang iman. Kalau ditanya syahadat ya, tapi di hatinya tidak percaya sama Rasulullah SAW, bahkan memusuhi Rasul. Nah mereka ini munafikin. Kalau ada perintah sedekah, nggak mungkin ikut. Nanti di depan akan kita bahas ya. Akan kita bahas masalah taat. Ada sahabat turun perintah sedekah, lalu semua sahabat mengumpulkan sedekah. Sahabat yang benar-benar beriman. Ada yang punya cuma 4 dirham, disedekahkan 2 dirham dipakai sendiri. Jadi dia nggak punya uang sama sekali, kerja. Nanti diceritakan hadisnya. Jadi ketika perintah sedekah langsung kerja ke pasar, dapat duit dibagi 2, separuh buat Rasulullah, separuh buat keluarga, separuh dari hartanya. Nah yang sedekah sedikit sama orang munafik diledek. Aduh, apa gunanya sedekah sedikit ini? Islam ini ngakunya Islam munafik tadi. Apa gunanya? Allah nggak perlu jumlah kecil ini. Datang sahabat lain Abdurrahman bin Auf, sedekah dengan 8.000 dirham. Puluhan juta atau ratusan juta mungkin kalau sekarang. Sedekah banyak sekali. Ngomong apa orang munafik? Wah ini pasti riya, ini bisa dipuji. Yang sedekah sedikit dibilang nggak berguna, yang sedekah banyak dibilang riya. Kenapa? Hatinya mereka kotor. Orang itu kalau hatinya kotor semua dihukumi seperti hatinya sendiri. Sama kayak kita ini. Ingat ya, kalau kita sering suudon sama orang, tetangga kita ada sifat itu. Wah dia ini sombong nih. Berarti dia sering sombong, makanya orang dikira sombong. Wah malah berbis jadi dia sering malah karena dia merasakan sifat itu. Tapi orang kita pernah tahu sifat-sifat jelek, dia selalu merasakan baik sama orang lain. Kembali ke bahasa kita, sedekah itu adalah bukti. Lihat tadi munafik,
pertanyaannya, dia sedekah pada? Ada. Cuma komentar aja ini. Makanya sedekah adalah bukti keimanan. Cuma ini perhatikan ya. Bukan berarti nanti kalau di komplek nggak ada yang sedekah dia orang kafir. Bukan. Ini sedekah yang di sini nih, ketika Rasulullah nyuruh dia nggak mau. Nah ini kan beda. Ini kalau mungkin sama kita ini, kalau sama kita sedekah yang membuktikan keimanan bukan sedekah sunnah tapi zakat. Itu membuktikan keimanan kita. Kalau kamu zakat jelas sudah nyata. Kalau dia ingkar kafir, nggak mau karena malas pun dihukum. Wasabru diyakun. Inilah pembahasan kita. Wasabru diyakun, dan sabar. Sabar adalah diyakun. Dia itu sama artinya seperti nur, cahaya. Sabar adalah cahaya. Nah di sini ada penjelasan dari ulama sebelum kita masuk ke dalam maknanya sabar. Tadi kan sholat adalah cahaya, nur. Sabar dia itu kalau bahasa kita Indonesia nggak ada kalimat lain, kayaknya cahaya juga. Nah perbedaannya kalau nur itu ibarat lampunya. Nah, diakon itu daerah yang terangnya, yang kena terang. Cahaya penerangannya, terangnya. Bahasakan nur cahaya, ada namanya terang, ada cahaya sama terang. Terang ini kan efek dari cahaya. Nah, sabar itu terang. Diartikan seperti itu. Jadi seakan-akan ya, maknanya sabar itu lebih luas daripada nur. Ada kadang-kadang nur tapi nggak berefek, tetap gelap. Nah, kadang-kadang dia lebih berefek daripada nur. Terang itu jelas lebih berefek daripada cahaya. Kayak contoh, ada satu ruangan, ada cahaya nggak? Ada, tapi tetap nggak bisa melihat apa-apa. Kamar kita punya cahaya, tapi tetap nggak bisa kelihatan apa-apa. Kalau dibilang ada cahaya di masjid, sama masjidnya terang, lebih jelas mana? Lebih jelas terang. Karena kalau sudah terang itu berarti cahayanya semua kelihatan semua. Makanya di sini sudah dijelaskan sebagian ulama, nur kepala dia itu lebih utama daripada maknanya nur. Dan memang begitu. Sabar ini memang benar-benar membawa keterangan buat kita, membawa kejelasan buat kita. Ya sholat pun nggak mungkin bisa kita jalankan tanpa sabar. Jadi sabar di sini yang dimaksud sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, itulah adalah nur cahaya yang terang, penerang buat kita, penerang kehidupan kita. Kalau kita sabar, jalan hidup kita itu terang, nyata, jelas, nikmat. Tapi kalau kita tidak sabar, gelap, kacau kehidupan kita. Ini hadis ini yang istimewa hadis ini. Pendek-pendek aja tapi sempurna. Kalimatnya nasihatnya pendek-pendek. At-tuhur syatrul iman. Alhamdulillah tabla'ul mizan. Subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah tabla'ani ma bayna samai wal samawati wal ardh. Wassalatu nur, wassalatu burhan. Wassabru diya. Sabar itu adalah penerang. Orang yang nggak sabar itu capek, sakit. Tapi kalau sabar, tenang, nyaman hidupnya. Dan sabar panjang lebar kita akan bahas bab ini. Jadi nggak usah saya jelaskan khususnya. Ini di sini ini bagian awal ini bab paling panjang adalah bab sabar. Bab paling panjang adalah bab sabar. Intinya sudah kita bahas sebagian kemarin, yaitu sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, juga sabar dari gangguan manusia, dan sabar dari bencana. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu
Hujjatun 'alaika artinya hujjah buruk. Jadi kalau maksudnya gini, hujjah baik itu membawa kebaikan buat kita, tapi hujjah buruk menjadi bukti kejelekan kita. Quran kalau kita ikuti, kalau kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangan di hari kiamat nanti, Quran menjadi bukti baik buat kita. Fulan sedang mengamalkan isi Al-Quran. Tetapi kalau kita langgar perintahnya, tidak kita amalkan isinya, larangannya dikerjakan, nah nanti di akhirat Quran menjadi hujjah alaika, artinya nanti di akhirat dipertanyakan. Quran menjadi saksi. Nih, Al-Quran sudah turun, tapi tetap tidak mengerjakan isinya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berbagi-bagi hari, memulai harinya mencari manfaat. Fabaqiqun nafsahu famutikuha atau mubiquha. Kita semuanya kan bangun pagi semua cari maslahat, cari manfaat. Fabaqiqun nafsahu, semua menjual dirinya. Famutikuha atau mubiquha. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghancurkan, membuat dirinya celaka. Sebetulnya kita nih sehari-hari ini kita bangun, kita jual diri kita. Artinya jual diri di sini, kita habiskan waktu kita, kan kita jual waktu kita, tenaga kita. Bukan jual bentuk uang, bukan. Artinya kita gunakan untuk mencari timbal balik. Ya bahasanya menjual diri di dalam ini ya. Ketika kita bangun, kan semua dari kita cari masalah. Yang jualan di toko, ya, bukan jualan barang kan. Itu pada hakikatnya kita menghabiskan waktu kita demi dapat untung. Jadi kita seakan-akan jual waktu. Yang menjadi pekerja jual tenaganya, dapat manfaat. Dan seterusnya, ada yang jual pemikirannya, jadi pemikirannya dipakai untuk cari manfaat. Macam-macam. Mereka menjual dirinya, artinya menghabiskan waktunya demi mencari keuntungan. Yang dia miliki, dia jual, dia tukar. Kalimat menjual ini ditukar yang dia miliki demi mencari keuntungan. Yang menukar dirinya tadi, famutikuha, ada yang memerdekakan dirinya. Jadi ada orang baqi'un nafsahu, menjual dirinya dari Allah, lalu dia merdekakan dirinya. Jadi ada yang memerdekakan dirinya, artinya apa? Dimerdekakan dari api neraka. Dia menjual dirinya untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kita pagi ini, untuk kita ini, kita sudah menjual diri kita untuk Allah. Waktu kita untuk Allah, tenaga kita untuk Allah, pikiran kita belajar untuk Allah, semua untuk Allah di saat ini. Nah saat ini kita sedang memerdekakan diri kita dari api neraka. Allah beli, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Dia Al-Quran menjelaskan, ini bahasa kiasan ya. Allah membeli dari orang-orang mukmin. Membeli apa? Dirinya mereka dan harta mereka. Artinya kalau dirinya dipakai untuk taat, hartanya dipakai untuk taat, sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bayarnya minimal di akhirat surganya Allah. Au-mubiquha, atau ada orang menjual dirinya tapi bukan untuk Allah. Ya, tadi saya gambarkan dijual untuk hawa nafsu. Yang beli setan, yang membeli dirinya hawa nafsu. Jadi dia turut aja sama setan. Setan bilang ini, nafsu macam ini, iya. Dia menjual dirinya untuk setan dan hawa nafsu. Hasilnya apa? Mubiquha,
Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sekarang kita perlu perhatikan ya. Di Al-Quran itu dikasih gambaran macam-macam kan. Sampai seperti ini kan kiasan gambaran. Ada yang menjual dirinya untuk Allah, artinya dihabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nyaman, nikmat hidupnya, tenang hidupnya. Dijual waktunya untuk Allah semua, nikmat hidupnya. Dia selamat dunia akhirat, dia merdekakan dirinya dari api neraka. Nah, untuk bila ada yang tertarik, bukan jual untuk penciptanya yang memiliki segalanya, dijual untuk setan dan hawa nafsu. Nah, inilah dia menjerumuskan dirinya dari murka kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Malik, kalimat radhiyallahu anhu diingat-ingat ya. Jadi kalau ada sahabat yang Islam terus abahnya Islam, dia meriwayatkan hadis, kita bilangnya semoga Allah meridhoi mereka berdua radhiyallahu anhu. Karena apa? Periwayatnya Islam dan abahnya Islam. Jadi mereka berdua ayah dan anak ini diridhoi oleh Allah. Tapi kalau sahabat yang abahnya tidak masuk Islam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dia, sahabatnya aja, karena abahnya tidak muslim. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri Al-Ansari, ada orang dari Ansor. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada orang dari Ansor, kaum Ansor, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok dari Ansor bertanya, artinya bertanya ini maksudnya meminta. Sa'alu, kalimat Arab itu sa'al bisa diartikan nanya, bisa diartikan meminta, minta harta di sini. Minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu, lalu dikasih. Rasulullah tidak punya harta, hanya berharta. Ada yang minta dikasih. Tsumma sa'aluhu fa'atahu. Minta lagi dia, dikasih. Lagi dikasih, minta lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai yang dipegang sama Rasulullah SAW simpanannya Rasulullah habis. Dan memang Rasulullah SAW seperti ini ya. Rasulullah seperti ini, kalau dia minta dikasih, minta lagi dikasih, tak pernah mikir nanti saya punya apa, nyimpen dulu enggak, terus kasih, habis terus stop. Kalau belum habis ada yang minta, terus Rasulullah mengeluarkannya. Tinggal yang minta ini, harus beradab sama Rasulullah. Dia harus sabar. Makanya dia datang ke guru-guru minta ini, dibantu sama Sidin. Walaupun Sidin kesulitan juga kadang-kadang. Kitanya aja harus beradab. Anak sama orang tua kan itu. Orang tua baik sama anaknya, minta dikasih. Kalaupun nggak masih mendidik, dia sakit, terasa sakit di hati. Kasihan anak saya. Tapi memang harus dikasih, mendidik. Rasulullah begitu. Kadang-kadang memang pernah mengasih, tapi nggak ngasihnya bukan nggak mau memberi, bukan mendidik dia. Mendidik. Karena kan bapak yang punya anak, kalau anak kita minta kan kadang-kadang nggak dikasih, walaupun mungkin ada hartanya. Kenapa? Mendidik dia. Itu rasanya nggak enak juga di hati kita. Walaupun kita lihatnya bagus, tapi waktu nggak ngasih anak rasanya kayak ada beban. Kenapa kok saya mau ngasih dia? Rasulullah begitu. Ya, sahabat yang paham, nggak sembarangan minta. Nah, saat ini dia nggak paham ini, datang minta lagi, sampai yang punya Rasulullah SAW habis. Faqala lahu hina anfaqa kulla syai'in bi yadihi. Lalu ketika terakhir Rasulullah memberikan semua hartanya yang dia punya ke orang yang minta tadi, Rasulullah ngomong begini, ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Sahabat, ketahuilah, aku nggak mungkin nyimpen harta yang harta yang aku miliki tidak mungkin aku simpan, pasti aku berikan kepada kalian. Falan udakhirahu ankum, nggak
simpen dari kalian. Artinya pasti aku kasih kepada kalian. Yang tadi minta-minta terus diomongin begitu. Ketahuilah, saya nggak mungkin nyimpen harta tidak saya berikan kepada kalian. Tetapi man yasta'fif yu'iffahu. Dinasehati. Barang siapa yang merasa malu, iffah ini malu meminta-minta, nggak mau minta-minta, dia akan dijadikan oleh Allah cukup tanpa meminta-minta. Jadi yang nggak mau minta dikasih kekuatan biar nggak minta-minta. Itu mungkin manusia. Kalau udah kebiasaan minta-minta, jadi suka minta-minta. Walaupun aslinya kadang-kadang ada harta cukup, tapi tetap pengen minta-minta. Orang yang nggak mau minta diberikan oleh Allah kekuatan rasa cukup, nggak pakai meminta. Waman yastaghni yughnihillah. Dan orang yang merasa cukup sudah, harta saya pas. Walaupun kadang-kadang kurang, dia akan dicukupi oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Yang merasa kaya akan diberikan kekayaan, walaupun aslinya kurang. Waman yatasabbar yusabbirullah. Nah, kita di sini. Dan barang siapa yang memaksakan diri untuk sabar, walaupun keadaan susah, Allah akan bantu dia buat sabar. Ya, mungkin konteksnya kan orang tadi ini nggak punya apa-apa, minta-minta sama Rasulullah, merasa sakit hidupnya, miskin, sabar, belum bisa sabar, paksakan sabar. Kurang namanya dilatih sabar. Nanti Allah bikin dia sabar. Ma'utiya ahadun ata'an khairan aw awsar minas sabri. Dan seseorang tidak pernah dikasih oleh Allah sesuatu yang lebih bagus, lebih luas daripada kesabaran. Jadi manusia tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan melebihi kebaikan sabar. Jadi jelas ya? Tadi salahnya dijelaskan. Jangan mengeluh, jangan meminta-minta. Sabar. Jangan meminta-minta, Allah akan kasih kekuatan kamu, dapat rezeki tanpa meminta-minta. Allah akan mencukupi kamu, memberikan kamu kekayaan walaupun aslinya miskin. Allah akan memberikan kamu kesabaran jika kamu latihan. Dan ingat, ini hadis pentingnya di sini. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Orang yang aslinya belum sabar tapi memaksakan diri untuk sabar, dia akan diberikan oleh Allah kesabaran. Kita begitu juga, sabar itu susah, ya susah, sangat susah, bukan susah. Terus gimana caranya? Pura-pura sabar. Kalimat pura-pura sabar ini artinya walaupun aslinya di hati masih berat, udah bismillah, ulun tahan, ulun kuat. Aslinya udah kuat. Begitu aja sudah. Iya, saya tahan, saya bisa. Usaha.